Mulai harga 530 sampai 1.200.000. Oh, Ya, Masya itu Allah. tapi harga publish ya. Tapi kalau sahabat AMDK Jambi nanti berkunjung ke Padang, pasti ada diskon khusus dari saya dari Rangkai Basah. Jangan lupa pasportnya AMDK Al Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berani masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa iyyazubillah. Rezeki kita sudah dijamin ikhwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu. Apakah kita masih hidup? Apakah kita masih bernyawa? Apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah? Ikhwafillah. Jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat AMDK Al Jambi dimanapun antum berada, alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini di hari Sabat ya, hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 atau tepatnya kalau kita mengikuti kalender Hijriah adalah tanggal 14 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia ini sahabat AMDK kita bertemu dengan manajer Hotel Rangkayu Basah. Alhamdulillah Allah mudahkan AMDK Al Jambi ketika melakukan perjalanan ya, di Sumatera ini, yaitu jelajah Nusantara bermuamalah syariah. Nah ini kebetulan di setiap kota yang dikunjungi, Pekanbaru, Bukit Tinggi, dan ini di Padang, semuanya Allah mudahkan di hotel-hotel syariah ya. Alhamdulillah, dan ini kesempatan yang baik kita bertemu dengan manajer ya, dan kita belum sempat ketemu dengan pemiliknya, dan beliau bersedia untuk dimintakan keterangannya, dan supaya sahabat MDK mengerti ya dan paham ketika datang ke Padang jangan kemana-mana ya. Hotel Rangkayu Basah. Ke Hotel Rangkayu Basah, persis di belakangnya pantai laut apa? Pantai Padang. Pantai Padang ya. Iya. Nah, untuk lebih jelas yuk kita kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah berkunjung ke Hotel Rangkayu Basah. Masya Allah. Ya. Dengan siapa nih Pak? Dengan Widadi. Dengan Pak Widadi ya. Betul, Beliau ya. antum sebagai manajer di Hotel Rangkayu Basah Group. Oh, iya. Ya, saya melihat karena saya dapat informasi dari Pak Daprijal ya, dia GM di Surau TV. Nah, dia memberikan referensi nomor telepon beliau, dan saya hadir ke sini dengan pimpinan BNI Syariah Pak Rahmat ya. Alhamdulillah kita dipertemukan, dan kita ingin dapatkan ya untuk sahabat AMDK bisa lebih jelas mengetahui Hotel Rangkayu Basah yang punya dasar syariah. Mungkin bisa diceritakan nih Pak Widadi. Baik. Kepada sahabat AMDK latar belakang berdirinya Hotel Rangkayu Basah di Kota Padang ini. Siap, makasih sebelumnya waktunya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat AMDK. Bersyukur sekali hari ini, pagi ini kami dikunjungi oleh Ustadz AMDK Jambi, Al Jambi. Ya, sedikit kalau menceritakan Hotel Rangkayu Basah ini ya, kita berdiri di Padang ini mulai 2013 ya. Dulu awal-awal berdirinya Hotel Rangkayu Basah ini dimanajemeni oleh Sofyan In dari Jakarta. Oh, iya, hotel dari, pertama syariah itu. Betul, Sofyan In Jakarta yang CEO-nya adalah Pak Rianto Sofyan ya. Iya. Jadi mulai dari itu, jadi waktu owner Hotel Rangkayu Basah ini namanya Pak Haji Hafid, ketemu Bapak Rianto ketika ada acara Tegak Gala ya, artinya penganugerahan gelar untuk orang-orang Sumatera ini kan ada namanya gelar ya, istilahnya gelar datuk. Pemberian gelar datuknya kan gitu. Nah beliau ketemu di satu tempat, kemudian Pak
Hafid ini menunjukkan beberapa properti termasuk tanah yang sekarang berdiri Hotel Rangkayu Basa ini. Jadi sebelum dibangun hotel ini dulu cita-cita Pak Hafid ini akan dibangun supermarket kan gitu. Oh, sebelumnya belum buat hotel ya? Iya, masih kepikiran supermarket gitu. Karena mungkin di pikiran atau benak orang Minang hotel itu kan konotasinya negatif kan, gitu. Tapi setelah bertemu Pak Rianto Sofyan, diceritakan hotel itu ada yang syariah loh kan gitu. Masya Allah. Ya, jadi tidak hanya bank saja yang syariah, tapi hotel pun bisa dikelola secara konsep syariah kan seperti itu. Nah, akhirnya tertarik dengan sebelumnya mengadakan studi ke Jakarta, ke hotel-hotel yang dikelola oleh Pak Rianto ini di Jakarta. Nah, beliau tertarik dan akhirnya dibuatlah bangunan ini sebagai hotel kan seperti itu. Jadi memang awal-awal mendirikan hotel ini dengan konsep syariah itu sudah dari awal karena memang dapat masukan dari grupnya Hotel Sofyan di Jakarta kan gitu. Dan waktu itu sempat kita di manajemenin oleh Sofyan ini selama 5 tahun. Oh, nah ya. Antum pada waktu itu dari awal ada di sini? Saya dikirim dari Jakarta. Kapan? Ketika hotel ini berdiri di tahun kedua, saya dikirim oleh Sofyan ini untuk bergabung di Rangkayu Basa ini, istilahnya untuk mengelola Hotel Rangkayu Basa ini. Jadi antum yang ditunjuk gitu ya? Iya, betul. Sejak 2013 akhir. Iya. 2013 akhir. Iya. Jadi udah 7 tahun di sini dong? Sudah 7 tahun, alhamdulillah. Jadi apa sih yang melatar belakangi dikatakan hotel ini syariah sehingga sahabat Amerika tahu bisa memilih ini hotel syariah itu karakternya yang menonjol. Ini hotel syariah loh, dibandingkan dengan hotel yang konvensional. Iya. Baik, mungkin ini ya, hotel syariah yang ada di Rangkayu Basa ini kan tentu rujukannya apa yang sudah dijalankan di Sofyan Jakarta kan seperti itu. Termasuk memulainya dengan restorannya dulu kita halalkan kan seperti itu. Oh, restoran, sehingga itu memang salah satu kacamata masyarakat ketika melihat tidak ada bir lagi. Iya, termasuk sertifikat halal dari LP POM MUI sudah kita dapatkan seperti itu. Kalau ada sertifikatnya tapi di situ ada bir kan nggak mungkin. Iya, makanya seperti alkohol, seperti makanan-makanan yang tidak halal itu kita tiadakan. Gitu? Rokok nggak jualan kan gitu. Iya. Kemudian kalau masuk ke manajemennya tentu ketika tamu masuk kita adakan seleksi kan seperti itu. Kita seleksi laki-laki perempuan gitu ya. Kalau laki-laki perempuan yang bukan muhrim tidak mahram tidak bisa masuk kan, bahkan ketika ada kunjungan tamu pun tidak kita benarkan untuk ke kamar, jadi cukup di lobi atau di restoran. Iya, betul. Makanya di lantai dasar tadi, lantai 1 tadi, restorannya juga cukup banyak ya, bisa menampung itu. Iya. Jadi itu kalau secara operasional sebetulnya kita sama lah dengan hotel-hotel konvensional, tapi yang membedakan kami hotel syariah itu yaitu antara lain seleksi tamu, kemudian tidak menyiapkan makanan dan minuman yang haram kan seperti itu. Kemudian bahkan kita untuk sedikit dakwahnya ketika tamu masuk itu kita bacakan aturan-aturan yang ada di kita gitu untuk sekedar mengingatkan bahwa kita tidak menerima tamu-tamu yang bukan mahram seperti itu. Ya, harus betul-betul yang sudah terjaga dalam syariat gitu Insyaallah, ya. Iya. Dan juga mungkin kita lihat mungkin ada fasilitas yang betul-betul datang ke sini tuh ini loh syariat Islam itu seperti apa? Termasuk kita memudahkan bagi tamu-tamu yang akan menjalankan ibadah hariannya kan seperti itu. Ya, termasuk juga kita cocok juga dengan sekarang visinya pariwisata Sumatera Barat itu kan wisata halal kan. Wisata halal kan momentumnya pas banget ya. Jadi wisata halal itu artinya salah satunya kan untuk memudahkan para tamu itu untuk memudahkan melakukan kegiatan hariannya seperti sholat, seperti makan, apa itu kan kita mudahkan gitu. Jadi kalau untuk sholat kita alhamdulillah di setiap kamar itu sudah kita siapkan alat sholat, Al-Quran, sajadah gitu. Kemudian kita juga mempunyai musola yang cukup bagus luas lah paling enggak gitu ya. Iya. Jadi terpisah juga antara laki-laki dan perempuannya, tempat toiletnya juga sudah terpisah
terpisah gitu. Jadi Masya memang untuk Allah. menjaga agar aktivitas mereka bisa fokuskan seperti itu. Itu sudah ada imam rawatibnya nggak? Nah itu yang mungkin masih kekurangan kami kan gitu. Iya. Karena kalau dengan imam Iya. rawatib tadi fasilitas itu bisa terjaga. Iya. Karena kalau tidak kan mereka sibuk nih. Iya, Imamnya mana nih? iya gitu ya. betul. Iya, Gitu kan? iya. Itu Iya. kalau waktu sholat di sini aktivitas berhenti atau masih tetap jalan? Karena kita sifatnya ini mungkin itu yang masih kita belum bisa lakukan secara kompak gitu. Paling setiap waktu sholat tiba memang kita kumandangkan azan secara live kan. Iya, itu udah tanda itu kan? Iya. Tapi karena kita tadi itu Masih pakai tapi nih. harus melayani tamu-tamu yang ada gitu ya. Memang itu belum bisa kita lakukan secara maksimal. Jadi memang kita fokuskan, kita maksimalkan untuk karyawan yang bisa tinggalkan area dia kerja, sholat berjamaah seperti itu. Ya mungkin nanti itu akan masuk ke dalam perencanaan kami selanjutnya seperti itu. Kalau boleh kasih masukan nih. Boleh dengan senang hati. Iya. Karena ketika kita di dunia, iya, itu kan Allah sudah beritahu kita diciptakan hanya untuk ibadah. Betul. Antum sudah sampaikan kumandang azan. Iya. Mana yang kita dahulukan, memenuhi panggilan atau melayani makhluk? Memenuhi panggilan seharusnya. Nah, kalau sudah memenuhi panggilan, inilah yang kita lakukan. Iya. Nah, kalau di Arab sana, justru dia dengan paksaan, kalau masih tetap melakukan itu ditutup izinnya. Nah, kalau bisa ini harapan antum sebagai manajer, kita berharap jadi masukan sehingga betul-betul datang ke sini ini memang ada beda dengan hotel-hotel yang lain. Betul. Karena ketika waktu azan sudah masuk, itu 5 menit itu mungkin sudah ditempel tuh di pintu agar tidak Waktu menerima. sholat itu ya. Iya. Kita kasih waktu jeda mungkin 5 menit sebelum waktu azan. Iya. Sudah itu mungkin 15 menit setelah waktu itu, karena mungkin sholat kan 5-10 menit gitu kan. Iya. Udah baru dibuka lagi, jadi ada 20 menit kita tutup. Iya. Itu sehingga semuanya, jadi kamar-kamar itu harus diberitahu bisa sholat berjamaah, kita ada musola sehingga mereka, dan untuk yang ibu-ibu memang berharap di kamar. Iya. Ibu-ibu tuh yang paling bagus di kamar. Sholat di kamar. Iya. Iya. Nah, jadi kalau yang untuk laki-laki bisa berjamaah, ya bareng-bareng kita sudah fasilitasi. Iya. Ini Masya Allah. Iya. Itu salah satu masukannya gitu. Sudah tuh untuk yang lainnya gimana itu? Yang sehingga membuat orang itu beda loh ketika masuk ke hotel kami. Iya. Paling tidak kalau dari segi karyawan ya, jadi karyawan yang muslim tentu wajib jilbab kan seperti itu, wajib hijab kan seperti itu. Masya Allah. Iya, karena ini memang sudah jadi tekadnya si owner untuk untuk istilahnya mencari rezeki yang halal kan gitu. Iya, ya mungkin masih ada hal-hal yang perlu dikaji lagi, perlu mendapatkan informasi lagi kan seperti itu. Nah, itu benar. Jadi waktu saya di lapangan juga, sehingga kalau bisa orang masuk ke sini melihat karyawan perempuan, itu harusnya sudah tidak lagi bisa menggoda tamu. Contoh misalnya kalau memang dia karyawan wanita yang masih dibutuhkan, dia memang harus dapat izin. Kalau dia belum bersuami dari orang tuanya, kalau dia suami dari suaminya ada izin itu. Dan kita berharap dia hadir ke sini tidak menggunakan celana lagi. Dia harus betul-betul ketutup semua. Dan itu saya sebagai orang layanan pada waktu di kantor itu awalnya dikritik. Tapi setelah itu menjadi contoh. Tuh kalau mau ke bank syariah, tuh ke bank sana. Kenapa? Lihat pegawai perempuannya aja menutup auratnya, ketutup semua. Insya Allah berkahnya dapat ya. Itu bisa. Nah, karyawan laki-laki masih merokok nggak? Nah, itu juga tuh. Kan kita sudah nggak jual nih. Jangan sampai kita sudah tidak jual, ternyata karyawan kita masih merokok gitu kan. Padahal ini dilarang. Nah, ini yang kadang-kadang masyarakat itu, ya sama, ternyata karyawan ini masih ngerokok gitu. Itu banyak yang menjadi perhatian juga di masyarakat gitu. Nah,
Untuk misalnya layanan lain-lain. Jadi dapat pencerahan ya. Iya. Nah, kita kan memang hadir ke setiap kota itu ingin memberikan informasi ini dan ingin memberitahu juga ke masyarakat ini ada. Kita antum jualan ininya, saya mengajak untuk menjaga syariahnya itu. Jadi yang kadang-kadang tanpa disadari kita itu dilanggar tanpa disadari karena melihat banyak orang masih melakukan. Iya kan? Iya. Melanggar tapi tidak sadar ya bahwa itu memang dosa kan gitu nah, ya. Nah makanya kita ketika menyampaikan ini harus betul dengan hikmah. Nggak bisa menghakimi, kita nyampein aja. Ya alhamdulillah antum bisa terima, barokallah gitu ya. Nah, untuk yang lain, fasilitas yang lain seperti ketika masuk ya, kalau betul kita ada juga beberapa hotel-hotel syariah yang sudah kita datengin dengan rujukan yang berbeda. Kalau ini kan dari rujukan Pak Rianto. Itu ketika masuk terdengar ayat Al-Quran, kalau tadi Quran sudah ada ini. Nah, itu ya, apakah di sini juga seperti itu? Iya, untuk jadwal sound itu memang kita jadwalkan. Sebelum subuh itu kita lantunkan ayat-ayat suci Al-Quran seperti itu. Iya. Terus? Dan waktu-waktu tertentu terutama untuk menjelang subuh dan menjelang maghrib biasanya. Itu aja? Iya, kalau yang lain memang masih instrumen ya. Iya. Nah, ini masalah. Jadi Allah itu tidak pernah memberikan dua rasa takut dalam hatinya. Itu artinya ada dua tuh. Hanya takut kepada Allah harusnya ya. Nah, kalau takut kepada Allah kita diingatkan dengan apa? Lantunan ayat Al-Quran. Kalau dengan instrumen takut kepada siapa nih? Karena kita sering terjebak kalau kita ngikutin ini, pikiran kita akan cerdas. Betul. Apa Al-Quran tidak? Mana yang lebih cerdas mendengarkan lantunan Al-Quran atau lantunan instrumen? Ya, lantunan Al-Quran tentunya. Nah, jadi nggak boleh ada dua. Sehingga ketika yang pertama datang ke sini, dia masuk bukan Al-Quran yang dia dengar, instrumen. Loh, kok ini hotel syariah? Hotel syariah. Enggak, dia langsung bertanya, ini hotel syariah. Kok sama dengan yang di kemarin? Itu. Jadi kita harus betul-betul punya karakter sendiri. Betul. Ketika kita sudah menciptakan ini syariah, jadi semua dari bangun tidur sampai tidur kembali, itu harus terjaga syariahnya. Iya betul. Sadar atau tidak sadar? Iya. Iya kan? Betul. Nah, itu salah satunya. Terus kedua, tontonan mereka ketika di restoran. Gimana? Ya, paling berita-berita. Ini juga yang menjadi masukan. Harapan kita ketika para tamu kita hadir di restoran kita, itu kan ada televisi tuh. Ana berharap itu televisinya tidak sama seperti hotel-hotel yang lain. Datang ke sini melihat televisi yang antum munculkan, siarannya bukan TV nasional. Mungkin antum perlihatkan itu di mana, di situ ada Ka'bah, di situ ada Madinah, sehingga dia, wah gua di hotel syariah nih yang kita dengar nih orang lagi tawa. Yang minimal mengingatkan para tamu ya. Dia terasa, oh betul ini syariah. Kita nggak ngelihat lagi TV-TV yang pagi hari yang ceritanya itu menceritakan para artis gitu kan. Yang itu kan cerita-cerita yang harusnya kita tidak perlu tahu seharusnya. Kalau kita memang sudah menunjukkan hotel syariah. Tadi pagi ketika saya sarapan juga, waduh ini bisa jadi masukan ini. Iya kan? Karena kita sejak hijrah itu di rumah itu yang dominan itu sekali adalah di rumah melihat tawaf, sudah itu Madinah. Dan itu sejuk. Itu sejuk. Gimana itu? Saya rasa itu masukan yang sangat bagus ya. Artinya ya kesempurnaan itu kan tentu harus ada masukan-masukan. Makasih sekali Ustaz. jadi nggak tersinggung ini. Enggak lah, dengan senang hati ya. Mudah-mudahan kedepannya dengan masukan Ustaz ini kan apa-apa yang perlu kita perbaiki ya, termasuk tadi siaran TV, termasuk juga instrumen itu mungkin yang kita akan laki-laki yang merokok, perempuan yang masih gunakan celana panjang, gitu kan. Nah itu yang perlu jadi. Nah ini konsep anak bener nih yang mau ditanya, gimana untuk keuangannya nih? Itu dia tuh. Ini bidang anak nih. Sabar MTK nih baru nih. Kalau tadi sudah hotelnya kan, masya Allah, dan
Masya Allah Pak Widadi dia Iya. siap menerima masukan. Ini pentingnya sebagai seorang muslim. Iya. Karena kita ini tempatnya salah, Iya. tempatnya hilaf gitu ya. Iya. Bismillah, sahabat MDK Al Jambi, baru saja kita hijrah nih. Karena di sana sudah mulai panas ya. panas matahari, dan ini alhamdulillah kita lanjutkan ya. Pak Widadi, tadi antum sudah banyak jelasi tentang fasilitas Iya. hotel ini Iya, ya, iya. apapun sarana prasarana. Iya. Tapi kan sahabat AMDK juga butuh. Iya. Kalau masuk ke di sini kita ingin jadi tamu hotel ini, Iya. itu ada biayanya nggak? Iya. Atau gratis? Ya, sahabat AMDK Al Jambi, tentu untuk masalah harga ini ada diskon-diskon khusus di hari-hari tertentu seperti itu ya. Jadi langsung saja datang ke Hotel Rangkayu Basah atau bisa juga menghubungi saya nanti untuk mendapatkan diskon khusus. Ya. Oh, Iya. jadi nih sahabat MDK udah dapat diskon khusus nih. Iya. Ya. Nah itu gunanya, nanti bilang aja saya dari sahabat AMDK nih. Iya. Dapat diskon khusus langsung dari Pak Widadi. Iya, jadi passwordnya sahabat AMDK Al Jambi. Wah, keren. Masya Allah. Ya, nah ini pentingnya kita berkunjung, berukhuwah, saling tolong menolong, ta'awun ya. Jadi kita bisa hadir di sini, bisa dapatkan harga khusus yang disampaikan langsung, nanti ketemu dengan Pak Widadi ya. Iya. Mungkin wah, Masya Allah ya. Jadi insya Allah ini bisa memberikan Amin, amin. kebaikan ya. Amin, amin. Jadi jangan ragu-ragu, tapi memang tetap price-listnya antum sampaikan Iya, ya. iya, iya. Apa aja tuh, berapa bentuk? Iya, jadi kamar? rentang harga ya, kami di sini ada 3 tipe kamar. Tiga tipe. Iya, jadi mulai harga 530 sampai 1.200.000. Oh, Iya, Masya itu Allah. tapi harga publish ya. Tapi kalau sahabat AMDK Al Jambi nanti berkunjung ke Padang, pasti ada diskon khusus dari saya dari Rangkayu Basah. Iya. Masya Allah. Tuh, jangan kemana-mana, yuk, jangan ragu. Jangan lupa pasportnya AMDK Al Jambi. Oh, bagus-bagus itu ya. Jadi saya selalu sampaikan ke sahabat AMDK Al Jambi, kalau dia pemiliknya seorang muslim ya, itu malah berusaha menawarnya ke atas. Iya, menawarnya, apalagi menawar dikasihnya turun gitu kan. Jadi insya Allah sahabat MDK tidak ragu-ragu untuk harga. Iya. Jadi kita juga sering nyampaikan ini Pak Widadi, Siap. mahal itu ketika kita tidak mampu untuk melaksanakan keinginan kita. Walaupun kita punya uang, Iya. walaupun punya uang, itu mahal. Sementara ketika kita tidak punya uang tapi mampu melakukan itu menjadi murah. Murah. Apa contohnya? Kita tidak mampu itu, kita punya uang, mungkin kalah dengan hawa nafsu. Iya. Karena di sini gua nggak bisa dengar musik, di sini gua Iya. biarkan di sana. Iya. Jadi nggak mau dia ke sini. Iya. Itu. Iya. Jadi bukan lihat harga tuh kadang-kadang. Iya. Kadang dia nggak bisa melakukan syahwatnya, nggak jadi. Jadi itu yang harus kita yakini ya, hanya takut satu kepada Allah aja. Nah, jadi antum nggak usah ragu nyampaikan harga itu. Iya. Karena saya sudah sampaikan ke sahabat MDK, bukan itu. Jadi dia masuk melakukan suatu aktivitas, satu amalan, itu terbebas dari subuhat. Jadi memang betul-betul halalan thayyibah. Amin. Insya Allah. Gitu, Pak. Jadi insya Allah terus kita akan coba tadi yang kita inginkan adalah informasi tentang keuangan, dan ini memang bidang yang biasa MDK Al Jambi tekunin ya. Jadi kita ingin dapatkan bagaimana nih hotel syariah berurusan dengan keuangan, karena kita banyak yang saat ini mereka semua bagus, ibadahnya bagus, akidahnya bagus, namun ketika bermuamalah keuangan, karena ini masalah harta ini, dan itu yang salah satunya dikabarkan Rasul juga, fitnah akhir zaman itu adalah harta. Nah, kita ingin dapatkan informasi dari Pak Widadi gimana tentang keuangan di hotel Rangkayu Basah ini, Pak. Ya, alhamdulillah untuk saat ini ya, kalau bank ya, kami alhamdulillah sudah menggunakan salah satu bank syariah, walaupun belum semuanya ya, belum semua rekening yang masuk ke bank syariah seperti itu. Tapi kita memang sudah mempunyai kerjasama juga dengan bank syariah yang ada di Kota Padang ini. Iya. Artinya bank ribawi masih ada? Saat ini memang masih ada. Iya. Astagfirullah. Nih sahabat MDK, selalu kita
dapatkan Iya. hampir di setiap tempat ketika bicara syariah, ini pas bidang keuangan sering kena. Ya. Jadi Pak Widadi, ini harapan kita saat ini bank syariah itu sudah ada di Indonesia. Iya, iya. Dan seluruh transaksi yang ada di bank syariah itu di bank konvensional itu bisa dilakukan di bank syariah. Semua transaksi. Semua pelayanan ya. Iya, jadi keinginan-keinginan hotel syariah ini untuk berhubungan transaksi apapun, Iya, iya, iya. itu yang biasa dilakukan di perbankan riba, itu bisa dapat, bisa Iya, iya. diperoleh di bank Iya. syariah. Iya, iya, iya. Justru mungkin banyak sekali masyarakat yang mungkin belum sampai informasi. Iya, iya, iya. Kalau di bank konvensional, ketika kita butuh uang, kita kan meminjam uang untuk tambahan modal, untuk mengembangkan usaha kita. Kita tuh Iya. akadnya kan meminjam uang. Iya. Meminjam uang ini dalam syariat Islam itu halal, boleh. Sayangnya yang dibolehkan ini melanggar syariat. Kenapa? Ketika meminjam uang itu akadnya tolong menolong. Tapi ternyata tidak. Dia tolong menolongnya minta hasil, minta tambahan. Iya, iya. Ketika terlambat membayar ada denda. Nah, syariat Islam melarang itu. Melarang itu. Iya, iya, iya. Nah, inilah yang menyebabkan seluruh ulama dunia termasuk juga Dewan Syariah kita, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama, itu memberikan usaha perbankan konvensional sama asuransi itu riba. Iya. Gimana? Terima nggak ini? Ini fatwanya nomor 20 tahun 2001 loh. Iya, paling tidak saya dapat masukan ini, terima kasih sekali. Tapi kalau masalah keuangan kan saya tidak bisa mengambil. Ya. Paling tidak ini informasi ini saya sampaikan ke direksi dan owner. Iya, betul. Iya. Jadi ini yang bisa menghambat Iya. sisi syariah kita bercampur hak dengan yang batil. Iya. Wala talbisul haq bil batil. Iya. Jangan campur adukan hak dengan yang Batil. dari awal tadi sudah antum ceritakan manajemennya semua kepingin syariah. Iya. Nah, makanya keuangan tuh saya di ujung. Karena kalau sudah di depan, yang lainnya nggak ngomong, jadi sudah drop duluan. Iya. Karena di sini kadang-kadang godaan tertinggi kita bicara syariah itu harta. Iya. Kita kadang-kadang nggak siap. Iya. Takut kalau kita menggunakan bank syariah, besok makan nggak ya? Iya. Besok berkembang nggak ya? Betul kan? Jadi takut dengan dunia ya. Nah, padahal rezeki kita Sudah itu nggak dijamin pernah ya? tertukar. Iya. Rezeki kita tuh sudah dijamin oleh Allah. Iya. Gitu. Nah, Anda berharap di sini salah satu kota Iya. yang sudah pemerintahnya berani mengkonversi, Pak. BPD Iya. ribawi menjadi BPD syariah itu Bank Nagari. Bank Nagari itu sudah diputus, Pak, November kemarin itu. Iya. Menjadi bank umum syariah yang semuanya dikonversi menjadi syariah. Syariah, Tidak iya. ada lagi konvensional. Iya. Kalau kemarin masih ada dua ya. Iya, Masih syariah konven satu, atau syariah. divisi gitu. syariah satu, yang konvensional satu. Nah, kita berharap dengan pemerintah begitu, Ana juga berharap Padang ini ngikutin Aceh, Pak. Aceh awalnya itu sudah tuh kedua di kota Aceh. Ini 2021 tuh sudah tidak boleh lagi ada lembaga ribawi di sana. Jadi banknya bukan hanya itu, semua bank di sana harus syariah. Yang konvensional nggak boleh. Nah, Ana berharap Padang, kotanya para pahlawan, kotanya orang yang mengerti agama banyak di sini. Iya, iya, iya. Pahlawannya aja imam. Ini hanya kota Padang loh. Iya, iya. Jadi antum bersyukur loh, walaupun dari Jawa tapi di sini ya. Iya. Dan Iya, iya. Ana berharap nanti antum bisa sampaikan ke manajemen, ke ownernya, ke pemilik hotelnya. Yuk kita bareng-bareng. Apa sih Iya. kesulitannya untuk berhubungan dengan bank syariah? Iya, iya. Nah, saya berharap ini bisa dilakukan kerjasamanya semua dengan bank syariah. Jadi semua perbankan riba itu tutup. Iya. Semua perbankan riba tutup. Karena ini yang akan menghambat Iya. dan akan meragukan masyarakat. Ketika pas dilihat kemarin itu kan semua masih menggunakan edisinya perbankan ribawi Iya, kan. iya, iya. Makanya saya membayarnya dengan kontan. Gitu Iya, karena lebih aman ya. iya. Iya. Saya bawa semua itu, tapi Iya. kartu-kartu yang syariah semua. Iya, iya, iya. Nah, sekarang Pak Widadi masih ada kartunya di bank ribawi?
Untuk pribadi. Iya, karena saya dapat gaji dari kantor ini, tentu ngikutin. Kan ada Bank Nagari, tidak hubungan dengan Bank Nagari. Kebetulan untuk gaji sementara ini di Mandiri. Oh. Iya. Dulu pernah di Nagari, nggak tahu dipindahkannya kenapa, saya nggak tahu juga. Nah, ini kan hotelnya Karena kan di Padang ini. Kalau untuk keuangan saya memang tidak ikut campur gitu. Oh, nanti bisa kasih masukan dong. Iya. Jadi kepada pegawai ini berharap. Jadi antum bisa kasih masukan. Bapak tidak memaksa ya Pak ya. Tidak memaksa dengan manajemen tapi kasih masukan. Pak, mulai bulan ini gaji saya minta untuk ada di bank syariah. Bank syariah mana aja boleh. Iya. Ya. Saya takut azab Allah. Hotel kita ini deket loh Pak dengan laut. Iya. Apa kepengen mau seperti Aceh? Potensinya ada ya. Nah, Aceh itu kondisinya tenang macam ini, atau datang membunuh langsung disikat semua. Iya. Nah kalau sudah disikat seperti itu Pak, nggak ada lagi gitu ampunan kita. Iya. Kalau sekarang antum yakin perbankan konvensional itu riba, antum yakin aja. Yakin nggak? Yakin. Semua dosa antum tentang riba dihapus Allah. Amin. Berita gembira atau berita menakutkan? Berita gembira. Berita gembira. Sekarang tinggal antum amalkan. Besok Senin tutup rekening antum yang ada di itu antum dulu. Sehingga ketika antum ngomong, antum udah jalanin. Iya. Jangan sampai kita ngomong, kita tidak kerjakan. Itu ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu lima takulu ma la taf'alun. Kabura maqtan innallaha an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang, jangan kamu katakan apa yang tidak kamu kerjakan. Iya. Sungguh dibenci di sisi Allah apa yang kita katakan nggak kita kerjain. Jadi ketika antum ngomong, Pak, kita ke syariah, saya sudah punya. Udah jalanin. Iya. Diterima atau tidak diterima, Bapak nggak boleh berubah wajah. Betul. Nggak boleh. Iya. Dia terima alhamdulillah, Bapak bersyukur. Dia tolak, Bapak bersyukur juga karena Bapak sudah berani nyampein. Iya. Paling nggak tanggung jawab kita udah lepas. Selesai. Dan Bapak memang harus istiqomah. Iya. Gimana Pak? Insyaallah. Bisa Pak? Bisa. Nah maka dari itu kami butuh informasi dari antum setelah ketemu dengan AMDK Al-Jambi, apa yang antum merasakan? Paling tidak apa yang kemarin sebetulnya kami paham tahu ya, paling nggak hari ini kami diingatkan lagi. Alhamdulillah. Iya, karena memang kadang-kadang itu orang itu berbuat salah ya, tapi tidak sadar gitu bahwa itu memang sebetulnya jalan untuk ke neraka kan gitu. Nah, ini kunci kalimat ini Bapak pegang. Iya. Orang baik punya masa lalu. Orang jahat punya masa depan. Iya. Itu beritanya berita bagus atau berita jelek tuh? Berita bagus. Iya. Jadi kalau kita melihat orang baik, yakinkan dia punya masa lalu. Jangan korek-korek. Karena dia sekarang sudah jadi orang baik. Iya. Berharap dia tetap sampai meninggal, sampai dipanggil Allah, tetap baik. Jadi orang baik. Jadi ini positif. Yeah. Orang jahat punya masa depan. Yeah. Makanya ketika kita melihat orang masih bermaksiat kepada Allah, masih melakukan kejahatan, kita doakan ya. Jangan kita hakimi. Iya. Karena dia masih punya masa depan. Mana tahu di masa depannya dia taubat. Mungkin dia bisa lebih baik dari kita. Banyak contohnya ya. Iya. Dulu Umar bin Khattab. Iya. Nah, dia punya masa lalu. Iya. Tapi setelah di sini, Masya Allah. Iya. Sementara orang jahat yang membunuh 99, ditanya orang ahli ibadah, ada nggak taubat bagi saya ini? Saya ingin taubat. Nggak ada, dibunuh. Jadi 100. Jadi 100. Kan? Tapi ketika dia tanya ke ahli ilmu, saya sudah membunuh 100, masih ada nggak? Jangankan 100, ampunan Allah lebih besar dari itu. Tapi kamu harus hijrah. Harus hijrah. Hijrah itu berpindah. Hijrah itu berubah. Hijrah itu keluar. Nah, muhajir mereka yang berani meninggalkan yang dilarang Allah. Inilah yang kita harapkan. Kenapa? Dia belum mengamalkan loh Pak. Yang hijrah ini belum mengamalkan. Belum beramal kebaikan. Masih dalam perjalanan proses, mati. Tapi informasi yang kita terima dia masuk surga. Jannah. Nah ini ketika kita tahu ini, kita nggak akan mungkin jadi Tuhan menghakimin orang yang berbeda dengan kita. Ya kan?
Jadi kita hanya diminta untuk menyampaikan. Iya. Wa ma arsalnaka bil haq basiro wa naziro. Iya. Jadi kita hanya diminta sampaikan kebenaran, Iya. kasih berita gembira, baru kasih peringatan. Jadi Anda cuma bisa menyampaikan itu, Pak. Jadi di kesempatan ini, apa yang Bapak dapatkan positif atau negatif ketika kita wawancara? Sangat positif. Masya Allah. Iya, iya, sangat positif. Jadi bisa Antum sampaikan ke sahabat AMDK untuk bisa ikutin channel AMDK Al Jambi. Baik, sahabat AMDK Jambi. Al Jambi. AMDK Al Jambi, ya pagi ini kami kedatangan Ustadz Dwiono, ya dengan banyak masukan-masukan, tentunya ini akan jadi pencerah bagi saya pribadi, dan insya Allah saya akan juga sampaikan ke teman-teman atau ke karyawan kami, mungkin juga ke pemilik hotel ini, supaya bagaimana mengelola hotel syariah ini secara menyeluruh ya, secara kafah gitu ya, termasuk juga dalam manajemen, dalam keuangan, dan yang lain-lain. Saya kira itu. Masya Allah, jazakallah khair ya. Sahabat AMDK Al Jambi sudah didengarkan tadi dari Pak Widadi ya. Beliau merasa terkesan ya untuk bisa dialog seperti ini. Maka dari itu sahabat AMDK Al Jambi jangan ragu-ragu dan terus ikutin perjalanan AMDK Al Jambi dalam jelajah Nusantara bermuamalah syariah. Itu yang mungkin kita lakukan, dan mudah-mudahan Antum jangan ragu-ragu untuk subscribe gitu ya channel YouTube AMDK Al Jambi ya. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan Allah nanti di jannah. Ini menjadi wasilah. Mungkin itu Pak Widadi, ya terima kasih banyak atas waktu dan kesediaannya kita berbincang-bincang ini. Mudah-mudahan sahabat AMDK jangan ragu-ragu bila datang ke Padang ya. Nih ya, alamat hotelnya nanti dilihat di situ ya. Temui nih manajernya Pak Widadi ya. Jadi mudah-mudahan bisa dapat manfaat dan bisa diberikan layanan yang maksimal ya. Amin, dan insyaallah. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan amal jariah beliau, memberikan informasi kebaikan. Jadi kita tidak tinggal lagi di hotel yang konvensional, kita mencoba untuk selalu di mana tempat di bumi Nusantara ini kita ketika musafir sudah ada penginapan, sudah ada hotel untuk tetap menjaga syariah. Insya Allah mungkin ini yang bisa disampaikan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.